Shalom warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bersama yaitu suatu kingdom message yang sudah disampaikan oleh pendeta Gilbert Lumoindong dengan tema Bangga akan Salib. Kita baca dulu satu ayat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kekristenan bukanlah tentang bagaimana kita beragama, tetapi bagaimana dulu hidup kita menjadi hamba dosa, hamba kegelapan, hamba iblis. Artinya, apapun yang kita lakukan dikendalikan oleh dosa. Tetapi setelah penebusan Kristus, kita menjadi hamba kebenaran, hamba terang, dan hamba Kristus. Nah, jika kita ini hamba Kristus, seharusnya kita bangga akan salib. Sebab salib Kristus adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Selama kita masih bangga akan prestasi kita, akan pencapaian kita, berkat-berkat, dan juga kemampuan kita masih merupakan hamba keinginan kita sendiri. Dan itu bisa menjadikan kita sombong. Kehidupan kita sebagai seorang hamba Kristus harus menyatakan pribadi dan kemuliaan Kristus Yesus melalui kehidupan kita. Hidup kita tidak lagi di dalam gelap, tetapi di dalam terang. Sebab hal-hal dunia seperti ambisi, iri hati, kecewa, mudah tersinggung, sakit hati, dendam, dan kepahitan sudah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Bukti bahwa kita adalah hamba kebenaran atau hamba Kristus ialah hidup kita ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Artinya, bukan kita lagi yang mengatur kehidupan kita ini, namun Kristuslah yang mengatur kehidupan kita. Dia yang memegang kendali, Dia yang berkuasa dan memerintah dalam hidup kita. Hidup kita bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bisa berarti bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita. Nah, mengapa kebanggaan kita adalah salib? Sebab ada 4 hal. Yang pertama, pada salib ada pembuktian, yaitu bukti bahwa Allah itu mengasihi kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan bukti bahwa tanpa Kristus, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, pada salib ada pemulihan. Mungkin kehidupan masa lalu kita buruk, suram, ada kutuk di dalamnya. Tetapi melalui penebusan salib Kristus, maka kita dipulihkan dengan sempurna dalam kasih dan kuasa kebangkitannya. Yang ketiga,
Dan pada salib ada pembelajaran. Pembelajaran untuk apa? Pembelajaran untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pembelajaran untuk kita bisa rendah hati dan mau mengalah. Dan yang keempat, pada salib ada pelunasan. Artinya, hal-hal yang kita tidak sanggup lakukan, Yesus yang akan memampukan dan menyertai kita, sehingga kita nantinya akan melakukannya di dalam Kristus. Apabila kita bertemu dengan satu masalah yang rasanya kita tidak mampu, kita tidak kuat untuk menanggungnya, mari datang pada Tuhan, carilah wajahnya, dan kita mau berlutut dan berdoa, Tuhan, aku tidak mampu menyelesaikan ini, tetapi dengan adanya salib Kristus, Dia akan mengambil alih segala masalah kita, asal kita mau datang kepadanya. He took it all. Kehidupan orang yang bangga pada salib itu akan mempunyai kehidupan dalam 4 segi. Yang pertama, kehidupannya akan normal. Nah, banyak orang tidak sadar sekarang ini bahwa kehidupannya itu dikendalikan oleh barang, terutama HP ya, dan juga egonya, sehingga kehidupannya itu tidak normal. Apa toh hidup normal itu? Hidup normal artinya jika kita memiliki sesuatu, kita mau berbagi dengan orang lain. Jika kita memiliki sesuatu, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan, bukan terus bersungut-sungut untuk meminta yang lebih dan lebih. Ketika kita melihat orang lain itu lebih daripada kita, seharusnya kita belajar lebih sungguh. Bukannya kita iri kepada mereka. Dan ketika kita ditegur oleh orang lain, seharusnya kita berterima kasih dan introspeksi diri kita. Bukan malahan sakit hati karena teguran itu. Ketika kita bersalah, hendaknya kita minta maaf. Bukannya ngotot atau ngeyel. Dan ketika kita berbuat dosa, mari kita bertobat balik kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Bukan menutup dosa kita dengan dosa-dosa yang lain. Yang kedua, kehidupan orang yang bangga pada salib itu mempunyai kehidupan yang kuat dan berprinsip. Cara kerja iblis itu adalah jika dia menemukan seseorang yang ada dalam masalah, maka dia akan memberi tekanan terus-menerus. Namun jika dia gagal, dia akan menawarkan, yaitu suatu tipu muslihat atau bujukannya. Nah, pada suatu kali ketika kami baru saja masuk dalam pernikahan di tahun 1980, maka di tahun 1982 terjadi prahara di dalam ekonomi kami. Kami menjadi bangkrut. Kesulitan ekonomi kami alami. Di situ iblis memberikan tekanan-tekanan. Dia memberikan bujukan-bujukan. Tetapi kami berdua suami istri mempunyai komitmen yang kuat dan prinsip yang kuat,
yaitu kita mau tetap datang kepada Tuhan. Kita mau tetap menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita janjikan, kita mau tepati. Sebab kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mempermalukan Dia, namun mempermuliakan Dia. Nah, dalam waktu 4 tahun, ketika kami masuk dalam proses, tentu saja itu bukanlah yang mudah. Tetapi komitmen yang kuat dan mempunyai prinsip hidup sebagai anak-anak terang, itu membuat kami kemudian diangkat oleh salib dan kebangkitan Kristus itu menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yaitu orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Dan juga kita menjadi tetap dipercaya oleh orang-orang lain. Dan kemudian kita diangkat menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Karena itu, mari miliki kehidupan yang kuat dan berprinsip bahwa Tuhan selalu menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kehidupan orang-orang yang bangga akan salib itu harus hidup berhati-hati, berpikir panjang dan tidak sembrono. Banyak orang sekarang tidak hati-hati dengan perkataannya, dengan sikap, dengan pergaulannya, dan juga keputusan-keputusan yang diambilnya. Dalam segala hal harus kita pikirkan. Misalnya, sebelum kita berkata sesuatu kepada orang lain, hendaknya kita berpikir lebih dulu, apakah perkataan itu berguna bagi orang lain? Apakah perkataan kita itu menjadi berkat bagi dia? Ataukah perkataan itu, kita itu melukai orang lain, bahkan mempermalukan Tuhan dan bukan mempermuliakan Dia? Demikian juga dengan sikap kita, tindakan kita. Hendaklah kita berpikir panjang lebih dulu sebelum kita melakukan tindakan. Dan kita mengembalikan kepada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, ataukah mempermuliakan nama Tuhan? Nah, kita masuk di dalam hal yang keempat. Kehidupan orang yang bangga akan salib itu akan penuh dengan mujizat yang dahsyat. Mujizat di sini berbicara tentang bagaimana kita tetap dapat mengasihi seseorang yang sudah melukai kita, yang sudah mengkhianati kita. Dan bagaimana kita bisa mengasihi seseorang dan tetap sabar jika orang itu menjengkelkan. Nah, kami dulu punya seorang kepercayaan. Dia tahu segala seluk-beluk perusahaan kami. Setelah 14 tahun, dia keluar. Pamitnya akan pergi ke kota lain mengikuti suaminya. Tetapi ternyata bahwa dia keluar dan mengajak seseorang lain untuk bekerja sama, menyamai perusahaan kami. Disitulah kami melihat bahwa dia berkhianat dengan mengambil seluruh customer atau pelanggan kami. Karena itu, waktu itu kita
berkomitmen, kita diam saja. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 16 ayat 5b, ada berkata, Engkau sendirilah Tuhan yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kami memegang perkataan Tuhan itu. Dan di situ kami merasakan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam waktu yang tidak lama, seluruh customer itu kembali satu persatu kepada kami. Dan di situ kami juga tetap tidak memarahi dia, tidak memaki-maki dia, tetapi kami tetap mengasihi dia. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita mau hidup sebagai hamba kebenaran, dengan senantiasa menjalani kehidupan yang bangga akan salib. Salib itu bukan berarti apa yang kita mau itu harus terjadi, tetapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu pasti terbukti. Percayalah saudara-saudaraku bahwa salib Kristus akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tentu saja bangga akan salib. Karena kami tahu bahwa Engkau telah menebus kami di atas kayu salib itu. Suatu hal yang tidak mungkin kami lakukan. Tetapi Engkau sendiri yang mau turun dari surga melakukannya bagi kami. Engkau menebus segala dosa kesalahan kami. Karena itu Bapa, jadikan kami hamba kebenaran-Mu, supaya kami senantiasa berpegang pada salib, mempermuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tetapi kami mau senantiasa mengikuti firman dan salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Kami bangga akan salib Kristus. Dalam nama Yesus. Amin.